sahabat V semuanya, kita bertemu lagi di Dunia V. Dan untuk para sahabat V yang baru pertama kali main ke channel ini, jangan lupa untuk subscribe, like, dan share video-videonya. Dan pastinya jangan lupa juga nyalakan lonceng notifikasinya, biar setiap ada uploadan video terbaru, para sahabat V akan mendapatkan informasinya. Dan di video kali ini khususnya buat para sahabat Libra. Nah, untuk para sahabat Libra, kita akan menguak tuntas misteri pasangan kamu di masa depan. Nah, jadi akan seperti apa ciri-ciri jodoh kamu, karakternya, dan apakah dia orang baru atau orang dari masa lalu? Nah, kita akan ikuti bersama pembacaan ini. Tapi sebelumnya, kembali saya ingatkan, jika pembacaan ini bersifat general ya, jadi mungkin saja ini bisa cocok untuk yang satunya, belum tentu cocok untuk yang lainnya. Jadi seperti apapun hasil bacaannya, anggap saja ini hanya sekedar fun reading, oke? Nah, baiklah untuk para sahabat Libra ya. Untuk para sahabat Libra, kita akan lihat ciri-ciri pasanganmu di masa depan. Ciri-ciri pasanganmu di masa depan, oke? Nah, di sini kita akan menarik 3 buah kartu ya untuk melihat ciri-ciri pasangan Libra di masa depan. Untuk kartu pertama. Untuk kartu kedua. Dan untuk kartu ketiga ya. Oke, kita akan mulai untuk melihat seperti apa pasangan kamu di masa depan. Untuk kartu pertama buat para sahabat Libra. Di sini ada Empress ya. Jadi kartu Empress ini jika kita lihat dari usia, nah bisa jadi ini adalah orang yang seumuran dengan kamu atau mungkin jauh lebih tua dari kamu ya. Dan di sini di sosok ini juga bisa dikatakan seseorang yang penuh dengan rasa kasih sayang ya. Jadi untuk orang-orang di sekitar dia akan selalu memberikan perhatian ya. Dan juga secara penampilan ya, secara fisik yang terlihat seseorang ini bisa dikatakan sangat menarik ya, baik itu cewek atau cowok. Nah, di sini dia akan terlihat sangat menarik dengan postur tubuh yang ya lumayan tinggi dan cukup besar ya. Nah, jadi untuk sifatnya ya, seseorang ini bisa dikatakan seseorang yang selalu memberikan rasa nyaman kepada kamu ya. Jadi untuk orang-orang di sekitar dia selalu penuh perhatian ya, penuh kasih sayang dan penuh cinta kasih. Orang ini juga orang yang bisa dikatakan keibuan ya jika dia adalah seorang wanita ya, tapi jika dia adalah seorang pria atau laki-laki, nah di sini yang dirasakan adalah dia bisa memberikan kenyamanan kepada kita lewat perhatian-perhatiannya. Dan orang ini juga bisa dikatakan seseorang yang ya cukup adil ya. Adil bukan hanya untuk dirinya, tapi untuk orang-orang sekitarnya, orang-orang terdekatnya ya. Dan dari segi materi bisa dikatakan seseorang ini juga cukup berkelimpahan ya. Jadi ini bisa dikatakan sudah sangat mapan dan juga makmur hidupnya ya. Dan di sini bukan hanya kemakmuran, juga berkelimpahan, tapi dia juga sosok yang bisa memberikan kamu sebuah perasaan merasa disayangi ya. Jadi orang-orang yang dekat dengan seseorang ini, dengan sosok ini akan selalu merasa sangat nyaman ya. Dan sama seperti halnya dengan dirinya ya, dia juga sangat menyukai kenyamanan, terutama dari orang-orang sekitarnya, dari orang-orang yang dia sayangi. Dan jika ketika dia merasa ada sebuah kondisi kurang adil atau yang kurang nyaman, nah jadi di sanalah dia pasti akan bertindak ya. Jadi dia akan menunjukkan mungkin kemarahannya atau rasa tidak sukanya ya, jika merasa ada hal yang membuat dia merasa tidak diperlakukan dengan adil atau merasa tidak nyaman dengan sebuah kondisi. Nah, maka orang ini akan bisa bereaksi ya.
Nah, lalu di manakah kamu bertemu dengan seseorang ini? Nah, seseorang ini bukan seseorang dari masa lalu kamu atau mungkin mantan yang balikan ya, tapi seseorang yang baru yang bisa saja kamu kenal karena ada hubungan yang berkaitan dengan pendapatan atau materi ya. Jadi bisa saja ini orang yang punya hubungan kerja dengan kamu atau usaha atau bisnis atau terkait dengan sesuatu hal yang sedang kamu lakukan saat ini yang memberikan kamu pendapatan dan disitulah kamu mengenal seseorang ini. Jadi bisa saja dia adalah seseorang yang satu komunitas dengan kamu, satu hobi atau ada di lingkungan tempat kamu melakukan sebuah kegiatan yang berhubungan dengan materi ya. Nah, jadi seseorang ini adalah orang yang sudah kamu kenal ya, bahkan untuk saat ini kamu juga sudah cukup nyaman dengan dia, begitu juga sebaliknya ya. Walaupun mungkin untuk sebagian saat ini masih berteman, nah tidak menutup kemungkinan ke depannya kalian berjodoh ya. Lalu untuk kartu kedua kita lihat untuk para sahabat Libra ya. Ya, kembali di sini ada The Lovers ya. Jadi ini juga seseorang yang penuh dengan perasaan cinta ya. Dan seseorang ini juga seseorang yang jika dari segi usia bisa saja ini seumuran dengan kamu atau mungkin jauh lebih tua atau ada yang jauh lebih muda. Tapi walaupun ada yang lebih tua atau muda, di sini rentang usianya juga sangat tipis ya. Bisa jadi hanya beda beberapa tahunnya, tidak lebih dari 5 ya. Nah, lalu untuk warna kulit ini juga cenderung agak cerah ya, dan seseorang ini juga punya tinggi badan yang lumayan lumayan tinggi ya. Dan juga seseorang ini adalah orang yang sudah kamu kenal saat ini ya, bukan orang lama juga, bukan mantan, bukan orang yang pernah dekat lalu terpisah dan balikan, bukannya, tapi orang yang baru yang kamu kenal. Dan untuk saat ini mungkin sebagian besar sahabat Libra, kamu juga sudah bertemu dengan orang ini dan kalian juga cukup intens untuk berkomunikasi ya. Jadi sudah ada komunikasi di antara kalian, sudah ada kedekatan di antara kamu dengan dia ya. Nah, terlepas dari kalian sudah jadian atau belum, yang jelas ini mungkin di masa depan adalah jodoh kamu juga ya. Nah, seseorang ini adalah seseorang yang sangat asik ya, dimana ketika kamu berbicara dengan dia, apapun yang kalian bicarakan bisa nyambung ya. Jadi mungkin kamu seperti merasa dipahami dan dia juga seperti kamu memahami dia ya. Jadi satu sama lainnya bisa seperti saling memahami dan dipahami ya. Jadi akan ada sangat sebuah rasa yang sangat nyaman ketika bercerita atau ya ngobrol dengan orang ini ya. Selain itu orang ini juga seseorang yang memegang janji ya. Dia jika sudah memutuskan sesuatu hal maka pasti akan dilakukan ya. Orang yang menepati janji, orang yang memegang komitmen ya. Jadi ketika kamu berjanji dengan seseorang ini, nah kamu harus menepatinya ya. Jadi karena dia juga seorang yang memegang teguh sebuah janji ya, menepati janji, dia juga akan sangat tidak suka jika ada orang yang seperti tidak menepati janji ya. Dan seseorang ini juga sama, hampir sama dengan kartu pertama, di mana dia punya rasa kasih yang sangat besar terhadap orang-orang di sekitarnya ya. Dan dia juga memiliki ketulusan ya untuk menyayangi orang-orang yang dia sayangi, orang-orang yang ada di sekitar dia ya. Dan orang ini juga sama orang yang ada di lingkungan kamu saat ini ya. Bisa jadi kalian juga kesehariannya banyak terlibat dalam satu kegiatan bersama ya. Bisa jadi itu hobi yang kamu sukai dan dia sukai juga sama. Jadi ini kemungkinan besar kamu dan dia bertemu di sebuah hobi atau sebuah komunitas di mana untuk kegiatan yang sangat kamu sukai dan dia juga ada di sana ya. Jadi kalian punya punya sebuah kegemaran yang sama atau sebuah hobi atau sebuah kegiatan yang sama-sama kalian sukai ya. Jadi disitulah kalian bertemu. Dan untuk kartu ketiga kita akan lihat ya. Untuk ciri-ciri pasanganmu di masa depan, sahabat Libra. Di sini ada Seven of Cups.
Wow, jadi seseorang ini adalah seseorang yang penuh dengan mimpi-mimpinya ya. Mungkin kamu juga menjadi salah satu mimpi dia ya untuk masa depan dia mungkin ya. Nah, seseorang ini adalah seorang pemimpi ya, walaupun mungkin banyak mimpi yang belum sempat diwujudkan ya. Nah, jadi orang ini bukan hanya banyak mimpi, di sini dia juga punya imajinasi yang sangat besar ya. Jadi untuk, menciptakan sesuatu hal atau mungkin ketika ingin, melakukan sesuatu hal ya, di situ dia sanggup untuk, membayangkan terlebih dahulu ya. Jadi untuk hal-hal yang belum dilakukan, untuk hal-hal yang belum terlaksana, nah dia seperti, sudah mampu untuk, membayangkan ya, membayangkan akan seperti apa dan bagaimana. Jadi orang ini juga ya sama, ya sama dengan kedua kartu tadi juga ada Venus di sini, di mana orang ini juga penuh dengan, cinta kasih ya dan bisa dikatakan seseorang ini juga seseorang yang bermulut manis ya. Jadi dia mampu, memberikan janji-janji, mampu, memberikan, mungkin seperti rayuan-rayuan yang manis dan dia juga mampu, memberikan kata-kata yang indah ya untuk orang-orang di sekitar dia, termasuk kamu mungkin dan hati-hati di sini orang ini juga seseorang yang punya banyak rahasia ya. Jadi bukan hanya bermulut manis, tapi dia juga orang yang, mempunyai banyak rahasia ya. Mungkin tidak semua hal dia bicarakan kepada orang yang, dia kenal ya. Dan seseorang ini jika kita lihat dari warna kulit ini cenderung gelap ya. Warna kulit cenderung gelap dan dari segi usia nih bisa saja seumuran dengan kamu atau mungkin jauh lebih tua dari kamu. Tapi walaupun jauh lebih tua, nah di sini perbedaan rentang usianya juga tipis ya, tidak sangat-sangat jauh. Dan orang ini juga sama orang yang ada di sekitaran kamu ya, bukan orang yang dari masa lalu kamu, tapi orang yang baru yang kamu kenal dan bisa jadi saat ini juga sudah kamu kenal dan dia ada di lingkungan tempat di mana kamu beraktivitas sehari-hari ya. Jadi ini bisa saja rekan kerja kamu atau teman satu kampus kamu atau teman di mana kamu melakukan aktivitas keseharian kamu ya. Bisa juga mungkin partner bisnis atau ya teman yang berhubungan dalam usaha kamu dan sebagainya ya. Nah, orang ini ada di lingkungan sekitar kamu, terlepas dari kalian sudah dekat atau belum. Yang jelas untuk saat ini harusnya kamu sudah kenal dengan dia ya. Dan inilah ciri-ciri pasangan kamu di masa depan. Bisa jadi salah satu dari ketiga kartu ini atau dua di antara ketiganya atau mungkin ketiga-tiganya ada di dalam karakter satu orang ya. Jadi ya siapapun dia, seseorang yang akan hadir di masa depan kamu sebagai jodoh kamu, semoga itu adalah seseorang yang dihadirkan oleh semesta yang terbaik buat para sahabat Libra pastinya ya. Dan terima kasih untuk para sahabat Libra yang sudah hadir menonton video ini dan sampai ketemu lagi di video-video selanjutnya. Bye-bye.